Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, saudara-saudari. Kita bersyukur bahwa hawa-hawa liburan kita masih ada di tempat ini. Amin, saudara. Siapa yang saat ini merasakan perlindungan penyertaan Tuhan, boleh lambaikan kedua tanganmu, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau berdoa, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk 1 minggu ini Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Untuk 1 minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, tubuh dan jiwa kami Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan mengangkat tangan kami siap Tuhan mengangkat suara kami Tuhan, kami siap membawa hati kami Tuhan untuk datang kepadamu Bapa. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Yes. Sungguh baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
Yesus layak disembah, Yesus layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, saya mau ajak saudara untuk menyembah Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk meninggikan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa ada mukjizat di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Amin. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami miliki Allah seperti-Mu, kami miliki Allah seperti-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami Tuhan, kepadamu Tuhan kami berseru. Yesus, Yesus, kepadamu Tuhan kami berseru. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus penopang hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan, kepadamu. Haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari puji Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Yesus, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kita mau ambil waktu saudara, renungkan segala kebaikan Tuhan untuk satu minggu ini. Kiramaya syakarata karaya syara. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah habis bagi hidup kami Tuhan. Kiaramaya shikta karaya sharadadadadada. Oh haleluya. Ini kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Bawa sembah dan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kehadiran kami di tempat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan siap memberkati kami dan siap bertemu dengan kami lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara di tengah-tengah kita, amin. Amin. Yang ada sukacita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya bisa lebih baik lagi saudara. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumi lan tumpuan kakinya.
sumber, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Katakan kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Katakan Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Percaya saudara, Tuhan kita ajaib hari ini, sekarang sampai selamanya, amin. Amin. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini bagi saya pribadi mengajarkan ketika saya khawatir, saudara. Lagu ini hadir, terus di kata-kata lagu ini ada kata tenang, saudara. Kiri kanan saudara tidak ada bisa bantu, tapi Tuhan bisa menolong saya dan bisa membuat kedamaian, ketenangan di hati saya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Tuhan. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh haleluya. Hati kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di depan kami, Engkau ada di belakang kami. Engkau ada di kiri kanan kami. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami. Hati kami tenang, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Biarlah kuasa-kuasa yang lain yang tidak suka akan pekerjaan Tuhan kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini. Kami mau menampung segenap firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk semua saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini saudaraku kita akan melihat firman Tuhan. Ya. Kembali kepada pengudusan dan pengudusan. Kita alami persoalan masing-masing, ketahuilah itu semua diizinkan Tuhan supaya kita punya kesempatan dikuduskan dan dikuduskan. Kita buka ayat dari Titus 2 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama yuk. Titus 2 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Cukup sampai sini dulu. Karena kasih karunia Allah, ini yang kita gak boleh lupa saudaraku. Segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Ketika kita pertama-tama menjadi percaya, kita terima keselamatan. Tetapi sekali lagi saudaraku, keselamatan bukan hanya di awal. Keselamatan perlu kita kerjakan, terus kerjakan sampai Tuhan panggil kita pulang. Atau sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput. Jadi keselamatan ini saudaraku bukan hanya titik awal. Tapi bagaimana kita memelihara dan mengerjakannya sampai akhir. Paham semua? Amin. Ini penting. Dan semua itu firman katakan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan oleh kehendak diri kita sendiri. Memang kita perlu responi apa yang karunia Tuhan mengerjakan dalam kita. Tetapi semuanya karena apa saudaraku? Kasih karunia. Semua itu pemberian Tuhan. Semua itu belas kasihan Tuhan. Semua itu karena kasih Tuhan yang besar kepada kita semua. Bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah nyata. Betul saudara bisa melihat kenyataannya? Nomor 1 diri kita. Nomor 2 mungkin pasangan, anak, menantu, mertua.
ya, orang-orang di lingkungan kita, di keluarga kita, satu persatu Tuhan juga mau selamatkan. Amin. Amin. Itu percayai dan ingat selalu Tuhan oleh kasih karuniamu. Tuhan oleh kasih karuniamu. Satu persatu keluargaku engkau akan selamatkan. Kita perlu imani ini sepanjang umur hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kenyataan. Dulu keselamatan ini Tuhan mau berikan hanya kepada bangsa Israel. Tapi hari ini kita lihat berbagai-bagai bangsa telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Bahkan bangsa yang sulit, yang dulu kita pikir nggak mungkin. Ya, saudaraku, orang-orang yang banyak kesaksian bahwa mereka juga terima keselamatan. Nah, model kesaksian-kesaksian seperti ini saudara boleh tuh baca dari YouTube. Disetel, didengerin dari YouTube. Nah, yang kayak gitu boleh saudara dengarkan. Karena itu menguatkan iman kita, membawa kita juga mau bersyafaat lagi buat keluarga yang belum terima selamat, atau keluarga kita yang sudah pernah terima selamat cuma sekarang sedang pergi entah kemana. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Lalu ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam keselamatan yang kita terima dan terus harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakan keselamatan ini? Dua intinya. Satu, Tuhan mau kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yang kemarin-kemarin sering kita sebut minggu lalu adalah menanggalkan manusia lama. Betul saudaraku? Menanggalkan apa lagi di dalam renungan kita tiap hari itu saudaraku. Supaya hati yang jahat, yang cemar ditanggalkan. Untuk mengenakan hati yang baru, yang taat. Pikiran yang sia-sia harus dibuang. Digantikan dengan pikiran Kristus. Yang pemikirannya itu bagus-bagus semua. Ada di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu pikiran. Lalu apa lagi? Perasaan. Minggu lalu kita belajar tentang perasaan. Ya, perasaan-perasaan yang bodoh, perasaan yang tumpul. Ya, bahkan perasaan yang terlalu baperan, dikit-dikit pakai perasaan, apa-apa pakai perasaan itu harus dibuang. Tuhan bilang aku gak berkenan orang seperti itu kalau kamu anak Tuhan. Apalagi tekad kita pun. Tekad yang dari diri sendiri. Tuhan minta digantikan dengan tekad yang selaras dengan tekadnya Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ini saudaraku yang Tuhan mau kita lakukan. Pertama, menyerahkan diri kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ia mendidik kita meninggalkan kefasikan. Amin. Jadi kalau saudara sekarang ada kesulitan, aduh sulit nih suruh ninggalin. Ada yang bisa tapi ada yang sulit. Saudara engkau tetap harus ingat ayat 11. Semua itu karena kasih karunia. Jadi jangan hopeless. Jangan udah gue pasti gak bisa deh. Pasti Tuhan gak berkenan deh. Pasti Tuhan gak sayang deh sama gue. Jangan begitu. Itu kalau kita berpikir tentang keadaan kita. Saya tidak berdaya. Saya terbatas. Kadang saya benar ikutan roh. Sering-sering ikutan perasaan. Kadang-kadang benar saya bijaksana. Sering-sering saya bebal. Kadang-kadang, saudara ingat ayat 11. Semua itu karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Modal kita apa? Percaya dan taat. Itu aja. Kalau firman bilang itu karena kasih karunia Allah, lalu kita katakan amin ya Tuhan. Ya dan amin terjadi atas hidupku. Saya percaya lewat waktu-waktu, lewat peristiwa-peristiwa Tuhan ubahkan kita.
Jadi kembali ayat 12, dia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Lalu untuk apa? Setelah kita dididik meninggal kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup satu bijaksana. Semoga minggu depan firman Tuhan bisa menyampaikan soal bijaksana dan bukan bebal. Supaya kita bisa melihat yang bijaksana seperti apa, yang bebal seperti apa. Lalu yang kedua supaya kita adil. Nah, adilnya Tuhan beda dengan adilnya manusia. Saya mau katakan begitu. Adilnya manusia benar-benar saudaraku. Harus persis. Adilnya Tuhan lain. Adilnya Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Dia memberi lebih dari yang sepantasnya kita terima. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, kita mau belajar punya keadilan seperti Tuhan. Bukan keadilan yang dunia ini ajarkan. Amin semua. Amin semua. Itulah keadilan di dalam Tuhan. Keadilan yang berkasih karunia. Dan ibadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ya, ibadah ini apa-apa yang kita sudah pernah bicarakan berkaitan dengan disiplin rohani. Ibadah ketika kita bersaat teduh, baca firman, puji, sembah, doa, puasa, ibadah persekutuan, ibadah raya atau di komsel atau persekutuan doa. Apapun saudaraku ketika umatnya berkumpul dan nama Tuhan ada di sana disebut, maka kita semua sedang beribadah ya. Saya lanjut ayat 13 saudara-saudara. 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini yang bulan Januari saya pernah sampaikan. Sekarang kita di masa pengudusan. Sampai nanti ada waktunya pemuliaan. Ayat 13 ini bicara tentang nanti. Akan ada penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus. Itu fase berikutnya. Nanti kapan waktu kita bicarakan soal itu. Tapi minggu-minggu ini kita sedang terus bahas tentang pengudusan. Karena itulah tugas kita sekarang. Itulah yang Tuhan pun mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Pertolongan-pertolongannya, didikan-didikannya untuk kita semakin dikuduskan. Ya. Lalu saudaraku ayat 14 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah Yesus sudah menyerahkan dirinya. Paskah kita terus peringati. Maka sekarang ini adalah bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu betul-betul diterapkan di dalam hidup setiap kita. Supaya kita betul-betul meninggalkan segala kejahatan. Saya harap ketika saudara merenungkan renungan harian kita 1 bulan ini. Kita mendapat gambaran yang lebih dalam dan luas. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu tidak sekedar mencuri barang orang. Kejahatan itu tidak sekedar membunuh orang. Kejahatan itu tidak sekedar berzina dengan seseorang. Tapi ada banyak sekali jenis kejahatan. Saudara merenungkan firman Tuhan. Warta Yerusalem kita setiap hari. Amin. Kalau engkau renungkan, engkau mengerti. Kalau engkau tidak merenungkan, engkau rugi sendiri. Karena apa yang diungkapkan di sana. Untuk hal-hal yang harus ditinggalkan. Itu semua termasuk kejahatan. Oh, jadi kalau ngomong sia-sia, debat kusir, di hadapan Tuhan itu enggak benar? Enggak benar. Oh, jadi mulut yang jahat itu bukan cuma mulut yang memfitnah ya.
omongan kita keliru, tidak pantas, itu pun sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu menjadi dosa. Itu menjadi kejahatan. Bagaimana dengan pikiran? Tapi saya tidak melakukan. Di pikiran sih iya, saya tuh mau ngebalas dia. Udah rancang, tapi saya nggak jadi. Ya pikiranmu berdosa. Jadi ketika kita bicara pengudusan Tuhan, itu tidak sekedar bicara apa yang keluar dari mulut kita atau yang kita lakukan. Tetapi mulai dari hati. Hati kita mesti bersih. Pikiran kita mesti bersih. Perasaan kita mesti bersih. Kehendak kita mesti bersih. Itu akan tercermin dari perkataan dan perbuatan kita. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pengudusan yang Tuhan mau itu mulai dari dalam keluar. Kita bukan orang yang jaga image. Jaga image itu bicara yang di luar saja. Di luarnya baik-baik, manis-manis. Di belakangnya ya nggak tahu. Bukan yang begitu saudara-saudara. Kalau dunia sih ngajarinnya begitu saja sudah bagus katanya. Oh enggak, kalau di hadapan Tuhan semua mulai dari hati. Pikiran, perasaan, keinginan kita. Itu semua harus beres. Kalau saudara kemarin tidak ikuti renungan, saudara bisa minta kepada sekretariat. Tolong dong saya di WA-in. Atau saudara bisa minta kepada fasilitator. Tolong dong saya di WA-in. Yang di WA-in di grup udah saya hapus. Tapi saya belum merenungkan. Renungkan. Karena hari Minggu tidak dapat mengajar semuanya. Prinsip-prinsipnya yang saya berikan hari Minggu saudaraku. Ya, jadi dari 4 ayat ini saja kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah terus memberikan kasih karunia yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang mengubahkan kita. Karena kemauan saja di dalam kita, Alkitab berkata itu datang dari Tuhan. Dari seorang yang tidak mau membaca Alkitab sampai dia mau membaca Alkitab, pasti dia sudah lewati berbagai proses yang membuat dia bertobat dari tidak membaca sampai mau membaca firman. Itu saja Tuhan bilang, Tuhan yang mengerjakan. Jadi saudara, kita mungkin orang tua, punya anak, wah anak saya bandel nih. Saudara, datang saja pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Doain anakmu. Minta kasih karunia Tuhan bekerja atas hidup dia. Atau mungkin pasangan kita dalam hal-hal tertentu. Bandel nih dia nih. Gak mau ikut firman nih. Padahal udah tahu firman Tuhan. Tugas kita ya pasti mengingatkan. Menasehati. Tetapi juga mendoakan. Karena semua itu dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara-saudara. Itu yang harus jadi pegangan kita. Karena kalau kita lupa kepada kasih karunia Tuhan, kita akan mengusahakan sendiri, kita akan capek, kita akan lemah, kita akan berpikir sia-sia apa yang kukerjakan. Tapi kalau kita ingat selalu itu kasih karunia Tuhan, maka kita selalu berpengharapan kepada Dia. Amin, saudara-saudara. Akan ada penggenapan, ya pengharapan kita. Ayat 13 tadi, penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Ya, kita aja mungkin yang bikin target. Tuhan tahun inilah, begitu tahun ini belum, kita kecewa. Ya jangan bikin target tahun. Serahkan sama Tuhan, kapan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, menyatakan penggenapannya atas permohonan kita buat orang-orang yang kita kasihi. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin, ya. Lalu berikutnya saya mau mengajak kita membaca dari 2 Timotius 2. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Kita mulai baca dari ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah
Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat ini berkata dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Haleluya, hidup kita itu enggak lepas dari Tuhan. Saudara-saudara bisa lihat dari ayat ini. Tuhan itu yang kasih dasarnya di dalam kehidupan kita, orang percaya, saudaraku. Ya, dasar yang diletakkan itu teguh. Apa dasar hidup kita? Orang percaya. Apa saudaraku? Firman. Siapa dasar hidup kita yang teguh itu? Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Di atasnya lah gereja dibangun. Ingat ayat itu saudaraku? Amin. Ya, kita pernah baca ayat ini. Jadi saudaraku, hidup kita siapapun kita dalam keadaan apapun ya. Semoga krisis minyak goreng sudah lewat, tetapi di depan entah ada krisis apa lagi. Pandemi sekarang sudah mulai menyusut jauh ya. Tapi masih, makanya kita tetap pakai masker, saudaraku, tetap menjaga kesehatan. Walaupun jumlah, kalau saya perhatiin di TV jumlah yang meninggal sudah semakin tipis ya. Tapi kita tetap jagalah ya. Nah itu pun sudah kita mulai tinggalkan. Entah di depan ada apa lagi saudaraku. Kita orang percaya punya dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini dasar iman kita. Ini dasar hidup kita. Ini dasar kemenangan kita orang percaya. Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan Allah yang menetapkan. Oh, kalau Allah yang menetapkan, siapa yang bisa mengguncang? Tidak ada. Itulah kita mengucap syukur dalam keadaan apapun hidup kita. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah ada dua hal saudaraku. Meterainya adalah dua hal. Yang pertama, Tuhan tahu dengan tepat siapa kepunyaannya. Siapa di sini kepunyaan Allah? Boleh angkat tangan? Oh, ada yang bukan kepunyaan Tuhan? Saudara kepunyaan Tuhan bukan? Siapa yang kepunyaan Tuhan angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Di sana masih ada yang belum angkat tangan. Kau gak yakin kau punya kepunyaan Tuhan? Kita harus punya kepercayaan yang sama. Kita harus punya iman yang sama. Bahwa kita telah diselamatkan. Kita orang-orang kepunyaan Allah. Amin. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan mengakui kita. Mengakui kita sebagai anaknya. Mengakui kita sebagai keturunannya. Mengakui kita sebagai ahli warisnya. Ya, mengakui kita sebagai orang-orang yang akan menikmati kemuliaannya nanti. Nah, ini penting kita percayai. Jangan sampai kitanya yang kurang percaya saudara-saudara. Ya. Jadi Allah itu tetap setia kepada pengajarannya yang sejati. Ayat ini ditulis ketika waktu itu Rasul Paulus harus mengajar kepada jemaat bahwa memang ada banyak pengajaran. Ada banyak nabi, tapi nabinya enggak semua asli, banyak yang palsu. Ada pengajar-pengajar, tapi juga banyak yang palsu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, ingat saudara-saudara, Tuhan itu telah meletakkan dasar yang teguh. Di atas Yesus Kristus kita semua ini jadi jemaat. Dan firman mengatakan, kalau memang hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, engkau tidak akan tergoncangkan apapun yang terjadi. Amin. Kita sudah lewati 2,5 tahun, bahkan mungkin sudah 3 tahun sekarang
pandemi ini saudaraku. Kita semua masih berdiri kokoh, masih beriman kepada Tuhan Yesus, amin. Keluarga kita masih dipelihara, amin. Maka kitalah milik kepunyaan Tuhan. Itu harus kita pastikan kepada diri kita sendiri. Bahkan kita berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku milikmu. Aku berdasarkan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kita berkata kepada iblis musuh kita. Siapa kamu? Aku ada di pihak Allah. Engkau tidak dapat mengalahkan dia. Tuhanku, Rajaku, kemuliaanku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tetap percaya. Karena aku berdiri di atas batu karang yang teguh. Yesus Tuhan. Amin saudaraku. Seperti apapun setan mau bekerja atas gereja Tuhan. Gereja yang murni akan terus berdiri sampai akhir. Memang ada gereja yang gak murni, ada. Kita tidak usah menghakimi siapa dan bagaimana. Tetapi kita tahu, karena firman Tuhan mengatakan ada gereja yang tidak murni. Udah jelas-jelas mas satulah ada gereja setan, ya kan? Itu saudara searching di YouTube aja, saudara bisa dapatkan itu gereja setan seperti apa. Itu jelas-jelas itu. Tapi menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini adalah kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan GKPY gereja yang murni, terus murni, dimurnikan lebih lagi. Amin semua. Amin. Maka kalau GKPY ini mau ada di dalam pengajaran yang murni, betul-betul mau berlandaskan Yesus Kristus, kita tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, waktu yang lalu atau ke depan. Baik di cabang, baik di ranting-ranting. Amin saudaraku, itu jadi doa kita bersama. Lalu saudaraku, tadi saya berkata Tuhan bekerja dengan kasih karunia, dengan penjagaan, dengan memberikan dasar yang teguh. Itu semua pekerjaan Tuhan. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah saudaraku, kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita milik Tuhan. Kalau kita percaya kita milik Tuhan, kita mendapatkan pengayomannya, kita mendapatkan pemeliharaan, kita mendapatkan perlindungan, maka kita hidup ini tenang. Tidak khawatir berlebihan. Amin. Kadang-kadang muncul si khawatir, tapi begitu khawatir kita ingat Tuhan. Tuhan, aku milikmu. Engkau tidak akan melupakan aku. Beri aku kekuatan, beri aku hikmat untuk aku memutuskan dengan tepat berbagai persoalan hidup ini. Itulah hidup kita orang percaya, selalu mengandalkan Dia, meluaskan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih karunia demi kasih karuniamu yang bekerja dalam hidupku. Menguduskan aku, memurnikan aku, menguatkan aku, memberikan kemenangan kepadaku dan keluargaku, bahkan gerejamu. Amin saudara, itu hal-hal yang perlu kita jaga. Itu bagian kita, Tuhan setia dengan bagiannya, marilah kita setia dengan bagian kita. Dan kemudian kita juga mau berbalik dari kefasikan. Nanti minggu depan saya lebih detail lagi apa itu fasik. Berpaling dari kefasikan dan ajaran-ajaran yang palsu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 3 dikatakan saudaraku, ya, bahwa ajaran yang palsu itu adalah hal-hal yang berlawanan dengan perkataan Tuhan Yesus. Berlawanan dengan perkataan sehat.
Perkataan sehat itu apa? Kemarin kita belajar, harus dikuduskan perkataan kita ini. Supaya perkataan kita adalah perkataan yang sehat. Perkataan sehat itu apa? Perkataan sehat itu adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 6 ayat 3. Perkataan Tuhan Yesus Kristus adalah firman firman. Karena dia adalah firman. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi pada dasarnya Yesus adalah firman. Firmanlah perkataan yang sehat. Jadi kalau kita mau ngukur, aduh perkataan saya udah kudus apa belum ya? Saudara cek aja perkataanmu cocok gak sama firman? Yang keluar perkataan-perkataan yang seperti apa? Masih keluar kebun binatang? Kalau lagi marah masih keluar kebun binatang? Kalau masih ada yang keluar perkataan-perkataan binatang, bertobat. Itu bukan perkataan yang sehat. Itu jauh dari perkataan Yesus Kristus. Jauh dari firman Tuhan. Aduh gimana atuh udah kebiasaan. Ada yang suka latah-latah. Latahnya porno. Aduh gimana atuh udah gak disengaja. Berdoa. Bilang sama Tuhan Yesus. Sembuhkan latahku ini. Itu udah bukan di alam sadar itu, udah di bawah sadar itu. Ya, tapi itu dari hasil pikiran cuma sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga kalau tercetus perkataan-perkataan bukan yang mempermuliakan nama Tuhan. Gimana tuh kalau lagi nginjil, lagi kesaksian sama orang, latah ngomongnya jorok. Enggak mempermuliakan nama Tuhan. Semua perkataan kita haruslah perkataan yang sehat. Amin. Amin. Kalau berantem suami istri, tengkar, selisih, apa kata-katanya? Coba direkam. Habis itu dengerin sendiri. Bagus enggak? Sehat enggak kata-katanya? Kalau enggak bertobat, jangan bilang itu mah udah kebiasaan. Justru Tuhan mau ubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Amin. Masa ke gereja setiap minggu perkataannya belum bertobat? Malu kita. Malu sama Tuhan. Tuhan ada loh selalu dalam hidup kita. Ya, jadi baiklah kita malu dan bertobat. Baik saudaraku. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Selanjutnya ini ya. Ayat tadi kita baca ayat keberapa tadi? Tadi 19, sekarang 20, 21. Kita baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kalau saya punya 2 gelas, 1 gelas kristal, bagus ya kristal. Tapi dalamnya kotor. Ada air, tapi kotor. Kotor ada bekas makanan, campur bekas lipstik, campur debu, dan kotoran yang lain. Ada satu lagi gelas, sebetulnya gelas biasa saja. Tapi bersih. Ada air bersih. Kalau saya kasih saudara minum yang mana? Gelas kristal yang kotor? Atau gelas biasa yang bersih? Ayat 20 tadi mengatakan rumah yang besar ada perabot yang dari emas dan perak. Ada perabot yang dari kayu dan tanah. Saudara mau jadi perabot emas perak apa kayu dan tanah? Siapa yang mau dari emas perak? Saya juga pengennya emas perak. Hidup cuman sekali,
Masa jadi perabotnya cuma tanah sama kayu. Betul saudaraku? Betul enggak? Saya pengennya jadi dari perabot emas atau perak. Di rumah Tuhan. Di kerajaan Allah. Siapa di sini yang mau jadi perabot dari kayu? Angkat tangan. Benar, enggak ada. Jangan nyesel. Ada yang mau jadi perabot dari tanah? Tanah liat misalnya, mau? Kalau enggak ada yang angkat tangan berarti maunya dari emas dan perak semua. Betul? Yang mau dari emas dan perak angkat tangan semuanya. Oh ini banyak yang angkat tangan juga. Malu-malu. Takut. Gua ngeri nih bilang emas perak nanti Ibu Gembala ngomongnya apa nih. Saya percaya kita semua mau emas dan perak. Kalau kita punya perabotan bagus di rumah ya kita tahu nyiapin dana ya kan. Wih ini bagus nih ya kita mesti ngecek punya dananya enggak. Punya duitnya enggak buat beli. Kalau dari tanah liat murah, dari kayu ya lebih murah. Tapi kalau dari emas sama perak pasti kita harus keluarkan duit lebih banyak. Ada harga yang harus dibayar. Mau nggak bayar harga untuk jadi perabot yang bagus dari emas dan perak? Yang dikatakan di sini yang pertama emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Apakah saudara pernah lihat tempat sampah dibuat dari emas dan perak? Tempat sampah mah dari plastik aja udah bagus. Tapi tempat sampah tidak akan ditaruh di tempat terbaik dalam rumah itu. Betul saudaraku? Di mana naruh tempat sampah? Di pojokan. Di dapur. Gak kelihatan. Apalagi kalau rumah itu rumah undang-undang orang-orang. Tidak mungkin tempat sampah ditunjuk-tunjukkan. Saudaraku kalau kita mau jadi emas dan perak, dari emas dan perak. Makanya ayat 21 bilang, kita baca ayat 21, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya mau. Seberapa saudara mau? Memang harus bayar harga. Oh bukan pakai duit. Enggak usah takut saudara yang duitnya sedikit. Ini enggak ada kaitan sama duit. Ini kaitannya kepada hati kita. Mau enggak? Mau enggak? Mau apa dulu Ibu Gembala? Mau enggak jadi perabot yang mulia? Kalau mau, Tuhan bilang, itu harus disucikan. Seperti tadi saya bilang, ada nih, mulia nih perabotnya nih. Kita anak-anak Tuhan tuh Tuhan mau jadikan kita mulia loh. Betul saudara-saudara? Iya Tuhan sayang sama kita. Kita dibayar mahal sampai kita nggak bisa bayar. Dibeli dengan harga yang mahal. Karena dia mau jadikan kita perabot yang mulia. Kita telah dijadikan mulia, kita telah dikuduskan. Tapi nggak cukup di awal, terus menerus dalam hidup kita ini. Selalu dikuduskan, disucikan. Mau nggak disucikan selalu? Mau? Kalau mau saudaraku, Tuhan yang akan bersihkan. Bagian dalam dari gelas kristal tadi, Tuhan yang akan bersihkan. Air yang kotor, luaskan, Tuhan yang tumpahkan, buang. Bagian yang kotor perlu dielap, biarkan Roh Kudus mengelap kita dengan firman Tuhan. Amin.
Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu wah ini nih dosa saya ini. Saya mau berubah, saya mau diubah. Tuhan ubahlah saya, Tuhan ubahlah saya. Ketika kita mau mengulangi lagi yang jelek, Roh Kudus bicara, jangan, jangan. Aku sudah ajar kamu, aku sudah didik kamu. Jangan lakukan, tinggal kita taat, jangan melakukan. Tapi apa yang Roh Kudus dorong kita, ayo renungkan firman, ayo firman sudah engkau dengar sekarang, lakukan seperti yang firman ajarkan. Kita mau, kita lakukan seperti yang firman ajarkan. Jadi selalu seperti itu saudaraku. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun hidup kita selama di dunia ini adalah terus menerus disucikan, dikuduskan. Disucikan, dikuduskan. Buat apa sih Tuhan? Capek deh saya bertahun-tahun, puluhan tahun dikudusin melulu. Ya ini dia. Tuhan bilang di sini supaya kamu bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Amin, saudaraku. Jadi di dalam gereja ini saudaraku, ada benda untuk maksud yang mulia. Siapa? Untuk maksud yang mulia ini adalah orang percaya yang memisahkan dirinya dari kejahatan. Memisahkan dirinya dari segala yang Tuhan katakan, pisahkan dirimu dari mereka itu. Dan buat kita yang teguh mempertahankan Injil yang sejati. Karena ada Injil yang palsu ya di YouTube itu kalau saudara suka dengar dan sering dipertanyakan ya oleh mereka yang dari kepercayaan seberang, Injil Barnabas yang seperti itu saudaraku ya. Dan ada penjelasan dari hamba-hamba Tuhan yang baik. Hamba-hamba Tuhan yang saudara juga boleh belajar ya. Saudara boleh bertanya kepada siapa? Kepada saya. Hamba Tuhan ini nih yang suka ada di YouTube nih, gimana Bugem? Saudara boleh bertanya kepada saya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Tugas kita adalah saudaraku, kita harus memegang teguh pengajaran yang murni. Yang memang itulah yang firman Tuhan maksudkan. Karena ada berbagai gereja juga ada tafsir-tafsir yang berbeda. Kemarin kami baru datang ke satu musyawarah gereja. Ya macam-macam denominasi lah. Ya. Maka saudaraku saya bilang jemaat semua hati-hati. Hati-hati. Karena ini Rasul Paulus juga sudah ingetin kita semua. Ya, jangan sampai kita menerima ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Lalu saudaraku berikutnya 22 dan sampai 24. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini yang kita mau. Selalu firman Tuhan bicara hati yang murni. Jadi memang hati ini penting sekali saudaraku. Maka jemaat di sini selalu kita ingatkan ayo mulai dari hati.
Karena Tuhan ajar kita bukan dari yang di luar, tetapi dari yang di dalam, dari hati. Hatinya mesti murni. Kalau hatinya murni itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, keinginan dan lain-lain saudara-saudara. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kadang-kadang urusan-urusan kecil lah, ya, itu bisa menjadi pertengkaran. Urusan dekorasi aja bisa jadi pertengkaran. Mau kembangnya putih, ungu apa mau kembang merah, apa mau kembang biru. Kalau kita masih kekanak-kanakan urusan begitu aja bisa jadi ribut yang nggak perlu. Termasuk urusan pengajaran. Ada hal-hal yang masih diributkan. Kita mesti lihat apa yang penting. Kalau yang nggak begitu penting, no problem lah. Amin, saudara-saudara, ya, mau gereja mau pakai band lengkap, atau cuman mau pakai akustik, atau masih ada juga gereja yang cuman pakai orgel, no problem lah. Betul saudaraku? Tapi untuk hal-hal yang prinsip, kita harus berpegang teguh kepada apa yang Alkitab ajarkan. Haleluya, ya. Ini kembali juga menyangkut dosa perkataan dan dosa pikiran, bahkan perasaan, kehendak bisa nyampur semua di sini. Ketika kita masih mencari-cari urusan yang bodoh dan tidak layak, yang menimbulkan pertengkaran, itu tidak perlu terjadi di antara kita. Ya, ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, ya. Nanti ada lanjutnya di ayat 25 adalah lemah lembut. Jadi saudaraku, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada orang tua. Orang tua, engkau adalah hamba Tuhan di rumah masing-masing. Ayat ini mengingatkan kita. Apa dikatakan? Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Kalau di rumah tangga, ya terhadap orang yang ada di rumah kita. Suami istri, ingatlah engkau hamba Tuhan. Kalau engkau seorang percaya. Jangan malah suami istri sering ribut di rumah, terdengar anak-anak menantu cucu. Amin. Siapa yang masih sering ribut? Tengkar terus, banyak-banyak omong, saling ngata-ngatain. Bertobat, bertobat. Kan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Begitu nggak cocok, udah diam aja dulu dah. Diam dulu, nanti ada waktu yang baik, bicara baik-baik. Pasti sih ada isi pikiran yang beda, suami sama istri, orang tua sama anak, pasti. Ya, karena kita diciptakan memang unik, punya kekhasan masing-masing, temperamennya aja udah beda. Pasti isi pikirannya beda, yang temperamennya sama aja, isi pikirannya masih bisa beda. Ya. Jadi saudaraku, hindari ayat 23 soal-soal yang dicari-cari. Kalau bukan soal yang prinsip, itu lebih ke soal selera. Gak usah ribut lah. Amin. Lo gak ada yang amin? Amin. Ya, bertobat semua sama-sama ya. Jangan lagi, itu dosa. Dosa, itu kejahatan. Karena melanggar kekudusan yang Tuhan sedang didik kepada kita semua. Atau mungkin itu bagian yang kita pikir dulu enggak apa-apa, itu bawaan. Bawaan juga kalau salah mau berubah. Amin. Yang bodoh dan tidak layak. Soal-soal yang menimbulkan pertengkaran jangan dilakukan. Karena kita jadi orang tua di rumah harus ramah terhadap semua orang, apalagi sama anak-anak. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Ini yang minggu lalu saya saksikan. Ya, saya masih kurang sabar kalau sama orang bandel dan ngeyel. Tapi ya firman Tuhan bilang suruh
sabar. Jadi mau lagi memberi diri untuk diubahkan, dikuduskan dan dikuduskan. Amin. Orang tua, ya, anak-anak kita apalagi udah mulai besar, udah punya pikirannya sendiri. Ya kita orang tua mesti sabar. Lihat sih dia punya kesalahan, lihat sih dia punya kekurangan, kelemahan. Tapi kita juga harus tahu kapan kita bicara kepada dia dan apa yang kita ucapkan kepada dia. Karena firman berkata, kamu harus cakap mengajar. Sabar. Lalu ayat 25 saudaraku. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Kita mungkin kurang sabar kalau lihat ada iblisnya. Wah ini iblis nih, dikasih tahu yang benar jawabnya kemana-mana. Emang benar sih ada iblisnya, firman Tuhan juga bilang ada iblisnya. Tapi kepada orangnya kita harus sabar. Iblisnya aja yang kita tengking, orangnya kita tetap harus sabar. Ya supaya ada jalan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya undang tim PW ke depan, kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, semua adalah kasih karunia-Mu. Semua adalah rahmat-Mu. Semua adalah kebaikan-Mu yang mendidik kami, menyucikan kami. Oh menguduskan kami lewat hari demi hari. Kuduskan kami semua Tuhan di dalam segala sesuatu hidup kami. Ajar kami mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu. Baik hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perasaan kami, tekad kami. Bahkan tubuh kami ya Tuhan. Kuduskan lebih lagi. Hubungan-hubungan kami satu dengan yang lain. Di dalam keluarga di rumah jadikan Bapak Ibu adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Mengajar anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak juga Tuhan berikan kelemah lembutan. Hati yang rendah, yang mau dididik, yang mudah diajar. Dan tidak suka melawan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ubahkan kami semua. Kami mengucap syukur ada darah-Mu yang selalu siap menyucikan kami. Menguduskan kami. Membebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjamuan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari saya undang bangkit berdiri. Siapkan hati kita, saudara. Hati yang bersyukur. Mari kita angkat roti kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami telah menerima keselamatan. Dan kami perlu makanan daripadamu. Roti hidup ini. Tubuh yang telah Engkau pecah-pecahkan. Selalu menjadi kekuatan kami, penopang kami, memberikan keteguhan pada hidup kami untuk terus percaya kepada kuasa kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dari segala yang jahat. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru setiap hari, dan setiap hari. Hidup kami tidak tergoncangkan ketika kami berlandaskan kepada firman hidup. Tuhan Yesus sendiri, Engkaulah dasar yang teguh dalam hidup kami. Mari saudara-saudara, kita makan bersama sepenuh iman kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi anggur ini. Tuhan, terima kasih. Oleh karena cucuran darah-Mu, kami semua menerima pengudusan-Mu di kayu salib. Kami telah dilahirkan menjadi manusia yang baru. Yang sekarang ini menjadi tugas kami adalah mengerjakan keselamatan kami. Penuh takut dan gentar kepadamu. Kami percaya kuasa maut telah dikalahkan. Kami percaya kuasa dosa telah dikalahkan. Maka kami dapat ya Tuhan dikuduskan. Bahkan kasih karunia-Mu senantiasa mengiringi hidup kami. Di depan dan di belakang kami. Kiri kanan kami. Kasih karunia-Mu selalu ada. Membuat kami dapat hidup di dalam kekudusan hati, di dalam kekudusan pikiran, di dalam kekudusan perasaan, di dalam kekudusan tekad.
perkataan, tubuh, dan seluruhnya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, segenap hati kami, segenap pikiran kami, perasaan kami. Kami semua letakkan di bawah dasar firman Tuhan. Di atas dasar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah hati kami seperti hati Yesus. Pikiran kami seperti pikiran Yesus. Perasaan kami semakin hari semakin seperti perasaan Yesus. Dan tekad kami pun semakin hari seperti tekad Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sucikan kami seluruhnya Tuhan. Panca indera kami sucikan seluruhnya Tuhan, termasuk mulut kami ini. Oh Tuhan Yesus, ampuni segala dosa perkataan kami yang tidak berkenan kepadamu, yang mendatangkan keburukan bagi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertobat, kami bertobat, kami bertobat. Mau dikuduskan lebih lagi hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami minum bersama-sama pengampunan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, sinari kami Tuhan setiap hari. Dengan firman-Mu menjadi kehidupan kami. Menumbuhkan iman kami. Kami percaya kasih karunia demi kasih karunia-Mu terus tercurah atas hidup kami. Untuk menguduskan hati, pikiran, perkataan, perasaan, dan kehendak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah atas hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa firman yang hidup. Sukacita di dalam Tuhan, pengharapan yang teguh di dalam Dia. Hidupmu tidak akan tergoncangkan karena engkau berdiri di atas dasar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita melihat beberapa pengumuman, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sebentar kami mau belajar untuk memberikan persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau terlebih dahulu memberkati sendiri. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji
dan menyembahmu.